pagi semuanya. Ya, wajah-wajah baru nampak, wajah-wajah lama banyak yang tidak nampak hari ini. Saudara, bagi saudara yang tidak keluar kota, ada kabar baik, Tuhan ada di tengah kota. Ya, Tuhan juga pergi di mana saudara-saudara kita pergi, tapi Tuhan ada dalam ibadah ini. Ada amin, saudara. Saudara, minggu yang lalu saya mulai membagikan tentang pengurapan. Ya, kalau saudara ada hadir dalam kebaktian, kita memulai dengan berbicara tentang pengurapan yang tinggal dalam kehidupan kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Ada amin. Siapa yang bersuka cita, kita ini dipilih oleh Tuhan. Ya. Dan pada waktu Tuhan memilih, Tuhan bukan sekedar pilih, tapi Tuhan memberikan penugasan buat kita. Setiap kita berfungsi. Nggak ada di sini yang pengangguran, nggak ada sini yang nggak punya tujuan, nggak punya panggilan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Dan karena setiap kita dipanggil oleh Tuhan, maka setiap kita menerima pengurapan dari Tuhan. Artinya setiap saudara yang ada di dalam ruangan ini, bagi saudara yang sudah di dalam Tuhan, bagi saudara yang percaya bahwa Roh Kudus memenuhi kehidupanmu untuk memperlengkapi engkau, saudara sebenarnya sudah diurapi. Minggu yang lalu kita belajar dari satu ayat kunci 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara sebelum kita masuk di dalam topik kita hari ini, yaitu karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus menasihatkan kepada Timotius, seorang pelayan Tuhan, gembala yang masih muda, dia katakan begini, kuperingatkan engkau, remind you dalam bahasa Inggrisnya, aku ingatin engkau supaya engkau mengobarkan. Mengobarkan itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya salah satunya adalah fan into flame. Dikipasin, saudara. Ya, api itu seringkali mulainya awalnya kecil, tapi kalau dapatkan oksigen, dia bisa jadi besar. Kira-kira 6 tahun yang lalu, tempat di mana saudara berbakti ini pernah hangus, hancur karena api. Api itu punya kuasa yang besar. Untuk menghanguskan atau untuk melakukan banyak hal yang baik. Kalau tanpa api, saudara nggak bisa makan makanan yang enak, saudara. Ya, artinya api pengurapan itu pada waktu saudara tahu bahwa saudara diurapi dan saudara menggunakannya dengan baik, punya potensi yang sangat luar biasa. Dan pengurapan itu kita akan lihat hari ini bagaimana cara Tuhan mengurapi saudara dan saya. Ya, tadi kita sudah mulai dengan mengatakan setiap saudara diurapi. Saudara sadar tidak sadar, merasa tidak merasa, bahwa bagian daripada saudara dipilih adalah saudara diurapi. Pengurapan itu bisa tidak bekerja dalam hidupmu, bukan tidak ada. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama belajar dari sisi yang berbeda. Dari sisi pengurapan Raja Daud. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Di antara anak-anak Isai, Tuhan katakan kepada Samuel, akan dipilih seorang jadi raja. Isai punya 8 orang anak laki-laki, dan yang menarik adalah Samuel tidak pernah diberitahu oleh Tuhan mana anak Isai yang akan dia urapi jadi raja. Ini bukan masalah balik lagi tadi saya katakan masalah kepekaan ini jadi big deal di dalam tubuh Kristus di antara gereja-gereja karismatik hari-hari ini. Saudara, ini bukan karena Samuel kurang peka, karena memang Tuhan tidak kasih tahu, saudara. Tuhan cuma bilang sama dia, pergi ke rumahnya, ke tempatnya Isai, dikasih tahu caranya karena Samuel ini juga takut, saudara, karena si Saul ini kalau tahu dia ngurapi raja baru bisa dibunuh, oke? Diberitahu caranya, terus kemudian dikasih tahu kamu pergi
kasih tahu ke keluarga Isai salah satu anaknya akan jadi raja di Israel. Yang mana? Nanti dulu. Saya percaya lewat cerita ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita prinsip pengurapan yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya Tuhan tidak kasih tahu kepada Samuel mana yang dia akan urapi. Nah, ketika mereka itu masuk, anak-anak Isai ini masuk satu-satu, saudara. Ini jadi parade di depannya Samuel. Dan Samuel melihat Eliab, ini anak sulung Isai, prajuritnya Saul. Ini kata-kata Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Mengapa Samuel berpikir seperti itu? Saudara, karena ini alasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi Samuel melihat bahwa orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang perawakannya cocok jadi raja. Ya, istilah kita sebelum ada jahitannya paling tidak ada potongannya. Ya, ada orang mengatakan enggak ada jahitan, enggak ada potongannya dia. Ada yang mengatakan paling tidak ada jahitannya, kira-kira gitu ya. Nah, saudara, Eliab ini ada potongannya, saudara. Ya, itu yang membuat Nabi Samuel sempat terpesona. Nah, referensi Samuel untuk raja adalah Saul. Saul ini lebih tinggi sebahu dari dari orang-orang Israel. Jadi pada waktu dia lihat Eliab, dia pikir, oh ini cocok ini. Potongannya ada. Tuhan katakan, aku sudah menolaknya. Kemudian ini yang Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kemudian parade berikutnya, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya, terus kemudian selanjutnya kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Stokmu sudah habis, kira-kira gitu ya. Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruh memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah saudara, yang bungsu, yang tidak ada di sana usianya masih sangat muda. Usianya Daud, menurut sejarawan orang Yahudi yang bernama Yosefus, usianya 10 tahun. Tetapi banyak sejarawan lain yang mengatakan kemungkinan besar lebih tua dari itu. 13 tahun, 14 tahun. Oke? Rata-rata setuju di angka 13-14 tahun. Rata-rata usia anak SMP kelas 1, kelas 2, kira-kira gitu ya. Kalau saudara punya anak usia SMP kelas 1, kelas 2, kira-kira itu usia Daud diurapi menjadi raja. Artinya pengurapan Tuhan itu tidak datang berdasarkan usia. Oke? Nah, terus kemudian disuruhlah menyemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkit, urapi dia, sebab inilah dia. Nah saudara, sepertinya apa yang tadi jadi kriteria Tuhan ini kok kontradiktif. Karena di sini dikatakan Tuhan gak memandang muka. Sedangkan Daud ini, perhatikan baik-baik. Kemerah-merahan, ya karena dia sering di padang saudara. Kemerah-merahan, matanya indah. Oke, parasnya elok. Ini masih anak kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Makanya Alkitab memakai kata-kata ini. Yang dengan kata lain, Daud ini ganteng, tapi masih kecil. Oke, kalau saudara sudah laki-laki umur 25, matanya indah, parasnya elok,
gitu ya. Tapi untuk anak umur 13-14 tahun oke, gitu ya. Nah, saudara, kalau kita membawa pola perjanjian lama dan kita berbawa kepada pola perjanjian baru, maka kita punya masalah dengan cara melihat Tuhan mengurapi saudara. Oke? Nah, saudara, prinsip Tuhan mengurapi adalah setiap yang dia pilih, dia urapi. Setiap yang dia pilih, dia urapi. Ya. Nah, cara Tuhan melihat, memilih seseorang tidak ada hubungannya dengan latar belakang, tidak ada hubungannya dengan tampak depan, tampak muka, termasuk tampak samping dan tampak belakang, oke? Ya, Tuhan tidak memandang muka dan Tuhan tidak memandang belakang, oke? Semua itu bukan kriterianya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memilih kita, saudara? Karena kita yang sudah ditebus, kita juga dipilih. Tuhan mengatakan bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Itu statement luar biasa. Kalau saudara milih Tuhan, so pasti Tuhan luar biasa. Tapi kalau Tuhan milih saudara, pertanyaannya apa dasarnya dia pilih saudara? Apakah saudara karena pendidikan saudara mumpuni? Sama sekali enggak. Apakah engkau lebih baik dari yang lain? Juga tidak. Karena bukan berdasarkan kebaikanmu engkau dipilih. Benar enggak? Berdasarkan apa? Berdasarkan kasihnya. Masa sih Tuhan enggak punya kriteria lain? Ada baiknya juga nanti kalau kita masuk ke surga, terus kita tanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini tidak lebih baik dari yang lain. Tuhan mengatakan, pasti. Tapi kenapa engkau pilih saya? Nah, itu jawabannya misterinya Tuhan. Kalau presiden aja boleh punya hak prerogatif, kenapa enggak Tuhan, saudara? Kenapa kita kadang mempertanyakan pilihan Tuhan. Jadi kita mengatakan ini, oke, setuju semua dipilih, umat percaya. Tapi kok dia yang dipilih, Pak, untuk jadi hamba Tuhan yang diurapi? Ya terserah Tuhan dong. Dia yang milih kok. Saudara, kalau saudara memilih ke pasar gitu ya, oke? Saudara milih barang-barang di sana gitu ya. Saudara milih apa ya? Apa yang dipilih? Telur dipilih, saudara? Ya, ini menandakan saya jarang ke pasar, oke? Telur dipilih, saudara, oke? Telur dipilih, oke? Terus kemudian yang beli mau buat dadar, mau dibuat telur setengah matang, oke? Mau dibuat pajangan di rumah. Apa urusannya dengan saudara? Benar nggak, saudara? So Tuhan yang milih, Tuhan punya rencana buat setiap kita yang dipilih. Sebenarnya kalau kita melihat pemilihan Daud, it's act of grace. Itu sungguh-sungguh perbuatan kasih karunia. Saudara, anak umur 10 tahun bisa apa, saudara? Apa terbuktinya dia sudah bisa lakukan? Karena Tuhan mau memilih Daud. Jadi pilihan kita itu kayak begitu. Saudara, kadang-kadang kita ini setelah diurapi. Nah, ini salah pikir yang kebalik, saudara. Jadi pengurapan Tuhan membuat saudara mampu untuk melakukan apa yang Tuhan panggil saudara lakukan. Terlepas latar belakangmu, terlepas pendidikanmu, terlepas tampangmu. Jadi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saudara tidak perlu untuk nambah tinggi. Hidung saudara tidak perlu lebih mancung. Dan yang lain seperti itu. Oke? Karena tidak ada hubungannya dengan itu. Berhubungan dengan pengurapan Tuhan. Tuhan mengurapi untuk saudara melakukan panggilanmu. Setiap saudara yang dipilih Tuhan urapi. Tapi penugasanmu berbeda-beda, itu sebabnya pengurapanmu berbeda-beda. Ya. Daud dipilih oleh Tuhan dan Tuhan mau menyatakan kuasanya lewat Daud. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat pada waktu pengurapan itu bekerja dalam kehidupan Daud. Daud berubah seperti manusia yang lain. Ya, kita lihat. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, itu yang dilakukan pada zaman itu di dalam perjanjian lama ada 3 jawatan yang diurapi. Kalau orang mau jadi raja dia diurapi. Orang sebelum melayani sebagai imam diurapi. Nabi itu diurapi. Oke. Perjanjian baru, saudara adalah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Saudara adalah imam-imam dan raja-raja di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengurapi saudara. Oke. Katakan sama sebelah saudara, kamu diurapi. Oke, saudara enggak yakin?
Saudara ngomongnya enggak yakin. Katakan sekali lagi, kamu diurapi. Ya, oke. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu, katakan sejak hari itu. Dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda yang terjadi atas kehidupan Daud. Berbeda. Nah saudara, ini ceritanya. Pada waktu itu Raja Saul semakin undur dari Tuhan. Pada waktu itu pengurapan datangnya di atas seseorang, bukan di dalam seseorang. Roh Kudus tidak diberikan untuk tinggal di dalam kita, tapi Roh Kudus ada di atas orang yang diurapi. Itu sebabnya Roh Kudus yang dari Tuhan yang ada di atas Saul, undur dari Saul. Saul mulai cari peramal, terus kemudian mulai baca majalah, cari tahu tanggal kelahiran, November, Scorpio, kalajengking, menggigit, oke. Kalau saudara orang percaya dan saudara masih cari begitu, itu sebabnya saudara tidak hidup di dalam anointing saudara, oke? Ya, itu tidak membuat saudara diurapi. Nah saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan Saul, dan Saul ini sering terganggu. Dia merasa resah, oke? Gelisah. Dan dia perlu hiburan. Pada zaman itu tidak ada CD player. Yang harus ada adalah live music. Ada musisi yang live. Jadi yang dicari adalah musisi, saudara. Jadi Saul ini rupanya suka musik. Jadi dia perlu dihibur sama orang yang main musik. Itu kira-kira latar belakangnya. Beberapa ayat kemudian di ayat yang ke-18 kita akan melihat dampak pengurapan Tuhan atas Daud. Dikatakan mulai dari hari itu Daud berubah jadi manusia lain. Dia diurapi oleh Tuhan. Pengurapan itu bekerja dalam hidupnya. 18, lalu jawab salah seorang hamba itu, hamba Saul. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Nah saudara, dia tidak dimasuk ke tentaraannya Saul. Karena sebenarnya terjemahannya adalah man of valor. Bukan prajurit. Angkatan darat kerajaan Israel, bukan itu. Ya, dia adalah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, orang yang skillful in playing, a man of valor, a man of war. Oke, bukan prajurit tapi orang yang berani. Orang yang biasa bertempur. Nanti kita akan lihat apa yang biasanya Daud lakukan. Oke? Pandai bicara, elok perawaannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah saudara, kembali ini cara lihat hambanya Saul. Saudara. Seharusnya yang membuat dia melakukan semuanya itu bukan karena sekedar Daud multi talented, tetapi karena Tuhan menyertai dia. Jadi harusnya nih. Ngomongnya begini. Ada Daud. Tuhan ini menyertai dia. Akibat penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka dia jadi berani. Tapi orang gak lihat itu saudara. Oke? Orang lihat yang di muka. Nah saudara, anointing yang dari dalam itu kelihatan di muka saudara, di depan. Justru pada waktu saudara berjalan dalam anointing, kadang kita ini lupa. Saya berkali-kali berbicara bahwa seringkali keledai yang ditumpangi oleh Yesus, yang jadi terkenal di seantero Yerusalem, yang merasa bahwa dirinya lebih dari keledai yang lain, itu lupa bahwa kalau orang taruh jubah di tanah dan dia yang naik, gitu ya, karena yang naik di atas jubahnya itu bukan kakinya Yesus tapi kakinya keledai. Keledai itu sering lupa, dia pikir karena dia adalah keledai yang paling ganteng di seantero Yerusalem. Yang lihat tahu mereka berikan jubahnya karena yang naik keledai, bukan karena keledai.
Kalau keledai itu dinaikin oleh Yesus, pasti ada power berlebih karena Yesus ada bersama dengan dia. Saudara tangkap itu? That's exactly how anointing operate. Oke, pada waktu pengurapan bekerja dalam kehidupan saudara, maka saudara kelihatan kinclong. Ngerti kinclong, saudara? Ya, dan orang suka kelihatan kinclong. Tapi kita perlu mengerti kalau orang kelihatan kinclong di dalam Tuhan, itu karena pengurapan, bukan karena dia. Tuhan menyertai dia, dia jadi pandai bermain kecapi. Coba saudara pikirkan kenapa nggak ada tambahin di sini. Dia pandai berdoa, karena bukan itu yang dicari sama Saul. Saudara. Oke? Saya tidak mengatakan pandai berdoa itu tidak penting. Saudara. Artinya begini saudara. Tuhan memberikan kepada kita pengurapan, Tuhan memberikan juga kepada kita talenta. Ada orang yang begitu memberkati pada waktu dia nyanyi. Benar nggak saudara? Ada juga orang yang begitu memberkati kita kalau dia berhenti bernyanyi. Benar nggak saudara? Oke. Nah setiap kita dipanggil berbeda. Daud ini pintar main kecapi. Pengurapan Tuhan membuat dia menjadi pemain kecapi yang diurapi. Oke. Nah Tuhan itu luar biasa. Saudara. Panggilan saudara tidak jauh-jauh dari apa yang Tuhan sudah buat saudara. Oke. Nanti saudara akan lihat bahwa panggilan Daud, talenta Daud main kecapi, itu menolong dia untuk jadi Raja Israel. Saudara, kadang saudara berpikir begini, dia gagah, wah, mantap. Dia berani, mantap. Dia main kecapi. Apa hubungannya jadi raja? Saudara, karena dia pintar main kecapi, maka dia masuk seleksi main di istana raja. Oke. Hamba Saul memastikan bahwa yang main di hadapan raja itu yang bisa main. Saudara nangkap itu? Ya, jadi Daud main di hadapan Raja Saul itu karena dia pandai main kecapi. Itu sebabnya Alkitab mengatakan di kitab Amsal, kalau engkau menjadi ahli di bidangmu, apapun itu, engkau akan berdiri di hadapan raja. Oke? Karena raja bukan, raja di dunia tidak mengatakan begini, wah kamu diurapi, oh itu mereka tidak ngerti. Tapi kalau engkau skillful, mereka ngerti. Oke? Nah itu yang terjadi dalam kehidupan Daud, karena Saul sudah undur dari Tuhan. Kriteria dia diurapi tidak terlalu penting buat Saul. Ini enak tidak mainnya. Nah, di ayat 19, kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruh kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Saudara, ini yang nggak matching, saudara, nggak cocok. Paling tidak bahwa banyak di antara orang Kristen hari ini berpikir seperti itu. Urapannya raja kok ada pada kambing domba loh. Saudara, sejak diurapi menjadi raja, pekerjaan Daud tidak pernah berubah. Pengurapannya membuat dia menjadi gembala yang luar biasa, pemain kecapi yang luar biasa, tapi pekerjaannya tetap biasa. Di ayat 23 dikatakan, setiap kali apabila roh daripada Allah itu hinggap pada Saul, saya tahu ini ayat ini banyak menjadi pembicaraan, tapi kita tidak bicara di sana. Roh yang daripada Allah itu, saudara homework cari sendiri. Kenapa ada roh? Katanya kok ada roh jahat daripada Tuhan. Kita tidak bicara itu. Maka Daud mengambil kecapi lalu memainkannya. Ya, dia nyanyi gini, I'm a friend of God. Kira-kira gitu. Itu lagunya yang lagi hit pada waktu itu. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, ini kesimpulan yang ada di 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saudara bayangkan Daud ini anak 13 tahun, 14 tahun kira-kira gitu ya. Mungkin pada waktu ini antara dia diurapi jadi raja, kalau dia 13 tahun, dia lawan Goliat 17 tahun, ada 4 tahun saudara. Dia jadi gembala domba, gembala domba. Terus kemudian dia ngelayanin Saul. Anak remaja
Kalau dia Saul sering ya dianggap seminggu 2 kali boleh saudara, dia pergi ke istana raja main, jadi dekat sama Saul ya. Tapi setiap kali dia pulang dari rumahnya Saul, dari istananya Saul, dia menggembalakan domba ayahnya. Banyak di antara kita mengatakan begini, wah ini pengurapan dan pekerjaan enggak matching. Pengurapannya terlalu berharga. Nanti pengurapannya keluar salah-salah. Ngelusin domba pengurapannya keluar. Iya toh? Benar enggak saudara? Ini kan sayang ini pengurapan. Saudara, minggu depan bagi saudara yang tidak keluar kota, saya akan meneruskan dengan itu saudara ya, pengurapan sayang dan lain sebagainya ya. Hari-hari ini kita punya konsep yang enggak ketemu di Alkitab. Sayang pengurapan, nanti pengurapannya habis karena enggak cocok, enggak afdol. Ini masa raja ini belum jadi raja, tapi paling tidak ini pergaulannya udah raja nih. Ngomong-ngomongnya ini setiap kali Saul belum tidur, wah ngomong-ngomongnya sama Daud mulai main gitu ya, Saulnya ketiduran, dia balik. Besoknya ngembalain domba lagi. Kalau Saul dia dapat teks gitu ya, WhatsApp, oke dari istana raja, ayo segera, dia tinggalin dombanya. Gitu. Habis gitu dia balik lagi menggembalakan domba. Tapi ini penting buat Daud dan ini penting buat saudara dan saya. Saudara, pengurapan yang lebih besar tidak memerlukan pekerjaan yang lebih besar di hadapan manusia. Kalau saudara berpikir seperti itu, kita berpikir bahwa pengurapan itu mengikuti posisi pekerjaanmu. No. Pengurapan itu karena Tuhan berikan kepada engkau. Whatever you do. Jadi saudara, kalau saudara diurapi untuk menjahit, maka saudara akan menjahit dengan luar biasa. Saudara katakan pengurapan kok untuk jahit. Saya percaya ada pengurapan untuk setiap penugasan. Saudara bisa diurapi untuk masak, saudara bisa diurapi untuk berjualan. Saudara bisa diurapi untuk macam-macam. Bukan hanya jadi hamba Tuhan. Seringkali kalau kita bicara tentang pengurapan, kita langsung berbicaranya gini, pelayanan perlu pengurapan. Tapi kerjaan saya ini loh Pak, masa sih saya jualan besi kok pakai pengurapan? Oh iya. Kalau itu panggilanmu maka Tuhan akan mengurapi engkau di sana. Oke? Jadi tidak ada panggilan second class, saudara. Setiap saudara dipanggil dengan panggilan yang sama pentingnya dengan semua panggilan yang ada. Oke? Nah, pada waktu Daud kembali, dia diurapi untuk jadi raja, tapi dia belum jadi raja, saudara. Pengurapannya tidak sia-sia. Pengurapannya mempersiapkan dia untuk jadi raja. Oke? Saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana pengurapannya dan kesetiaan dia atas pengurapan itu membuat dia akhirnya semakin dekat kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ini saudara sebelum kita membaca ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Nah ini sangat dalam, saudara. Jadi tolong saudara jangan ngantuk untuk 30 detik ke depan. 1 Samuel 16 itu sebelum 1 Samuel 17. Oke, saya ulangi lagi. Ini dalam susah untuk dimengerti. Itu sebabnya saya ulangi lagi. 1 Samuel 16 itu terjadinya sebelum 1 Samuel 17. Tangkap itu baik-baik, saudara. Oke? Nah, 1 Samuel 17 ini cerita klasik. Daud mengalahkan Goliat. 1 Samuel 16 itu cerita Daud mulai bergerak di dalam anointing. Di 1 Samuel 17 sampai pertengahan diceritakan bahwa Daud tetap sama. Sama dalam artian kerjaannya tetap sama. Jadi gembala domba. Di 1 Samuel 17 dia dapat kerjaan baru, saudara. Namanya delivery boy. Ini pemusiknya raja, saudara. Oke? Ini raja kalau dengar
dengar Daud, senangnya minta ampun. Okay. Dia jadi delivery boy untuk mengantarkan pizza ke pertempuran. Saudara yang datang beberapa minggu yang lalu, saudara saya sudah bukakan kepada saudara kedalaman firman Tuhan bahwa sebenarnya yang dideliver oleh Daud itu adalah pizza. Hamba Tuhan tidak boleh bohong, saudara. Alkitab mencatat bahwa Daud mengantarkan roti dan keju. Itu pizza itu, saudara. Kalau saudara nggak setuju ya nggak apa-apa, oke? Itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan saudara. Oke, tapi itu pizza, saudara, oke? Nah, oke, sorry, ini ada anak-anak sekolah minggu. Oke, nanti tolong dibenerin anak sekolah minggunya. Nanti mereka bertumbuh dan mengatakan Daud mengantarkan pizza. Belajar dari mana? Dari gembalanya Morning Star. Oke, apapun deh, roti. Pokoknya dia delivery boy, oke? Ya. Oke, untuk Gaby bukan pizza, oke, bukan pizza. Dia jadi delivery boy. Ngunjungin kakak-kakaknya di medan pertempuran. Saudara, sebagian orang dengan pengurapan kayak Daud akan bilang begini. Nggak cocok. Pengurapan saya jadi delivery boy. Saya itu jurapi jadi rahasia kok dari delivery boy. Nggak masuk akal. Saudara, kalau dia tidak taat untuk pergi, dia tidak akan ketemu Goliat, saudara. Terus kemudian akhirnya singkat cerita dia pergi. Dia ketemu sama Goliat. Terus kemudian dia mulai dengerin pidatonya Goliat. Bangsa Israel hafal. 40 hari, sehari 2 kali. 80 kali dengarkan pidato yang sama. Hafal bangsa Israel. Daud datang dan mulai mengatakan, ini orang ngawur ini ngomongnya kayak begitu. Terus dia mau ketemu Saul. Nah, saudara, itu tadi. Oke, yang 30 detik. 1 Samuel 16 itu terjadinya sebelum 1 Samuel 17. Kok bisa dia ketemu Saul? Karena dia kenal sama Saul. Dia udah kenal sama Saul. Seminggu 2 kali dipanggil kok. Itu sebabnya orang-orang bawa dia ke Saul. Ini gak ujuk-ujuk, saudara. Itu loh sebabnya saudara. Akhirnya Saul mengizinkan dia. Kalau saudara baca ini lepasan, seperti cerita lepasan. Saudara enggak lihat Tuhan itu mempersiapkan dia lewat permainan kecapinya. Untuk 1 kali dia berhadapan sama Saul dan mengatakan begini, aku aja yang maju. Saudara panggilan, saudara skill saudara apapun Tuhan akan pakai. Latar belakang saudara ini loh saudara. Termasuk yang buruk Tuhan bisa pakai untuk rancangannya dalam hidupmu. Dia tidak pernah buang apapun yang saudara sudah punya dalam hidup saudara. Hubungannya dengan Saul sebagai pemain musik. Akhirnya di medan peperangan. Pada waktu yang lain semua takut kan? Dia bilang begini. Dan ini amazing saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Oke, balik lagi dia bicara tentang pekerjaannya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Saudara pernah lihat orang dikejar singa? Tapi Daud ngejar singa. Pada waktu pengurapan Tuhan, perhatikan baik-baik, pada waktu pengurapan Tuhan sebagai raja turun atas Daud, dia jadi gembala yang berbeda. Saudara, kalau saudara lihat ini, tanpa saudara mengerti pengurapan, saudara katakan begini, memang Daud ini dahsyat. Gembala domba tapi waduh sama singa. Saudara, apa yang membuat dia bisa lakukan ini? Nanti kita akan melihat bahwa sungguh-sungguh dia acknowledge, dia mengakui bahwa Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk itu, ya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wih, dahsyat. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini.
Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara lihat cara Tuhan training. Dia tetap di pekerjaannya. Saudara, orang bilang begini, kalau dia tetap kayak begitu, dia enggak bisa jadi Raja Israel. Kalau Tuhan mau dia begitu, Tuhan bisa bawa dia jadi Raja Israel. Trainingnya saudara, singa dibuat datang. Oke? Saudara, jangan dibalik. Ada orang menerima janji Tuhan, dia mau tolong Tuhan untuk genapi janji Tuhan. Daud tidak cari singa untuk latihan. Singa Tuhan bawa untuk datang. Dia latihan sama singa. Oke? Karena Tuhan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Balik lagi. Saya tadi berbicara, sudah saya percaya ini kata kunci. Tuhan mau kita punya cara berpikir berubah. Saudara. Kepekaan. Kepekaan menurut saya adalah kata-kata yang terlalu dibesarkan di dalam kekristenan. Itu bukan kata kunci. Iman itu kata kunci. Kasih karunia itu kata kunci. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu kata kunci. Jelas Tuhan Yesus itu kata kunci. Kepekaan bukan kata kunci. Tidak ada ayat yang mengatakan, barang siapa peka aku akan memberikan kepada dia. Barang siapa, oke. Saudara, Tuhan mau membangun hubungan kedekatan dengan saudara. Kalau saya punya anak, saya tidak tanya kepada anak saya, nak kamu peka enggak? Peka apa, Pak? Peka akan papa. Bingung dia. Kalau kamu enggak peka, nak, susah loh rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Rencana papa terjadi. Karena papa hanya memberikan kepada anak-anak papa yang peka. Mungkin ini menyinggung sedikit darah karismatik saudara. Haleluya. Tapi it's okay, saudara. It's okay. Tuhan mengasihi saudara bukan karena saudara peka. Tuhan mengasihi saudara karena saudara anaknya. Amin. Dan dia tebus saudara. Oke. Balik lagi. Singa. Kita mau bahas singa dan beruang, saudara ya. Terus kemudian dia bilang begini, saudara. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia tahu, saudara. Dia tidak mengatakan begini. Latihanku dengan singa. Dia bilang, Tuhan yang sudah melepaskan aku. Anointing yang sudah menolong aku akan menolong aku lagi. Apakah itu singa, apakah itu beruang, apakah itu raksasa. That's the power of anointing. Oke. Saudara, pada waktu saudara sadar, saudara diurapi untuk setiap pekerjaan, setiap tantangan, setiap Goliat. Saudara Goliat itu sebenarnya raksasanya Saul. Saudara. Harusnya peperangan itu Saul menangkan dengan pengurapan sebagai raja. Tapi Saul ndak ambil itu karena pengurapannya sudah ndak ada. Anak remaja umur 17 tahun datang sebagai delivery boy dengan pengurapan raja. Dengan pengurapan raja, saudara. Bukan dengan posisi raja. Saya kembali mengulang ini. Please don't go for position. Saudara, apapun posisi saudara, apapun pekerjaan saudara, kalau anointing of God is in your life, saudara akan berbuah. Saudara akan berbuah banyak. Ada amin, saudara. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan khawatir tentang promosi di hadapan manusia. Itu masalahnya Tuhan. Karena engkau bekerja dengan pengurapan Tuhan, tanpa harus promosi datang dalam hidupmu. Promosi manusia. Tuhan tahu caranya, saudara. Oke? Tuhan akan lakukan buat saudara dan saya pada waktunya. Setelah ini masih panjang, saudara. Masih panjang baru Daud jadi raja. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana pengurapan mengubah kehidupan Daud. Saya ingin menutup dengan ayat yang tadi saya baca di awal. Ini adalah ayat yang kita belajar minggu yang lalu.
2 Timotius 1 ayat 6 mengatakan, karena itu kuperingatkan engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya, for this reason I remind. Ini diingatin. Diingatin, kita ini perlu diingatkan. Supaya engkau mengobarkan. Fan into flame. Kipasin terus. Karunia Allah yang ada padamu. Yang ada padamu. Oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, cara kita menerima pengurapan dari Tuhan yang terpenting, yang terutama adalah pada waktu kita lahir baru, terus kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke? Siapapun yang doain saudara. Saudara bisa berdoa di kamar saudara sendiri, Roh Kudus turun, saudara diperlengkapi dengan kuasa. Saya percaya adalah ada impartasi pengurapan kalau memang pengurapan itu diperlukan oleh saudara untuk melakukan penugasan tertentu. Saya ambil contoh, saudara. Kalau engkau dipanggil untuk punya pelayanan profetik, saudara akan bertemu dengan orang tanpa saudara cari. Tanpa saudara harus pergi ke ujung dunia, ke Siberia, cari nabi untuk doain saudara. Oke? Akan ada waktunya. Kalau memang dibutuhkan, ada orang yang akan berdoa buat saudara, dan saudara dipanggil untuk pelayanan itu. Saya cerita pengalaman dan ini bukan firman Tuhan. Saudara perlu sadar uniqueness. Saudara jangan copy pelayanan pengalamannya hamba Tuhan. Oke? Setiap kita dipanggil berbeda. Untuk panggilannya Daud dipanggil seperti itu. Saudara, pada waktu saya sudah melayani Tuhan, saya terkagum dengan orang yang bernubuat, saudara. Oke? Kok ya bisa gitu? Karena saya tidak pernah berjalan dalam karunia nubuatan. Tidak pernah bernubuat sekalipun. Satu kali saya menerjemahkan seorang hamba Tuhan yang sangat kuat bergerak dalam karunia profetik. Di tengah-tengah khotbahnya, dia berhenti dan dia noleh ke saya. Dan kemudian dia mulai berdoa dan bernubuat untuk saya bahwa engkau dipanggil untuk bernubuat. Setelah itu selesai. Tidak sampai 30 detik. Kan saudara suka nubuatan yang lama, saudara. Saya juga suka itu. Cuman selesai gitu ya. Karena dia lagi khotbah. Oh, khotbahnya saya masih ingat, saya nerjemahin di gereja kita di Bali, saudara. Ya. Pada waktu itu saya belum jadi gembala. Saya hanya membantu penerjemah. Oke. Lama, saudara. Terus kemudian setelah saya menggembalakan, saya tidak pernah bernubuat. Sampai ada waktu training. Saya di-train. Dan saudara tahu, training nubuatan itu ada aktivasinya. Setiap kali aktivasi, bukan setiap kali, hampir sering. Saya punya dorongan dari Roh Kudus untuk pergi ke toilet, saudara. Saudara tahu kenapa? Saya takut. Karena pada waktu itu posisi saya gembala, saya kok enggak. Ada yang mulai lihat, ayo coba belajar lihat. Ada yang lihat putih, lihat hitam, lihat kuning. Saya enggak lihat apa-apa, saudara. Oke? Tapi kalau pengurapan itu datangnya dari Tuhan, itu akan terjadi. Oke? Pada waktu itu diaktifasikan, saya mulai dilatih, saya mulai atas dasar. Saudara, you know what? Pada waktu orang datang ke saya dan saya sungguh-sungguh mentok, enggak tahu Tuhan, kasihan orang ini kenapa, Tuhan saya ini kasih tahu apa, boom, tiba-tiba Tuhan kasih tahu sesuatu untuk saya dan saya sampaikan dengan ragu-ragu dan dia katakan, betul Pak, itu yang saya alami. Saya bilang, oh ternyata saya juga bisa dikit-dikit dengar Tuhan. Okay. That's how it starts. Dan saudara, that's how the anointing start. Saya enggak nyari nabi kemana-mana. Kalau Tuhan mau pakai saudara, kalau Tuhan mau pakai saya, dia kirim nabinya dari Amerika. Saudara bayangin kalau saya datangkan dia dari Amerika, mahalnya minta ampun. Saya enggak nyari. Kalau Tuhan mau pakai saudara, He's gonna deliver everything. Ada amin, saudara. Dan saya ingin menutup, ini mungkin gak ada hubungannya dengan pengurapan, tapi saudara, banyak orang Kristen begitu worried about, nanti saya nyampe gak kepada panggilan saya. Yang memanggil saudara lebih concern dari saudara, untuk saudara nyampe dalam panggilan saudara. Dan itu seharusnya kembali saya katakan, that should not be a big issue dalam kekristenan. Gimana saya tahu? Nanti saya melenceng dari panggilan Tuhan. Saudara,
Saudara lakukan apa yang tertulis, saudara. That's what it is. Oke? Lakukan apa yang tertulis. Tuhan mengatakan jadi saksi. Mulai lakukan, mulai tolong orang. Tuhan mengatakan saling menanggung beban. Saudara lakukan apa yang tertulis. You will end up masuk dalam panggilan Tuhan dalam hidupmu. Oke? Do it. Itu cara pengurapan bekerja, saudara. Pada waktu engkau enggan untuk melakukan, karena it's so simple. Saudara, tiba-tiba ada malam-malam ada orang yang mengatakan gini, bisa nggak tolong didoain? Ini nggak terkenal ini, orang yang didoain ini siapa? Saudara, that's how God starts. Itu loh caranya pengurapan mulai bekerja. Saudara mulai share. Saudara mulai ngajar. Saudara nggak pernah tahu. Di mana tiba-tiba ada kesempatan terbuka saudara ngajar. Dan saudara katakan gini, ngajar sekolah minggu. Kapan saya menjadi pengajar yang diurapi Tuhan? Kalau saudara dipanggil untuk berkhotbah, diurapi Tuhan, Tuhan punya cara. Oke? Saudara, balik, saya hanya share ini untuk menunjuk. Saudara, saya tidak pernah punya impian jadi hamba Tuhan. Oke, ini bukan impian saya. Saya tidak dari kecil ke sekolah minggu terus punya impian. Satu kali gede saya mau jadi hamba Tuhan. Tidak, saudara. Ya, saya tidak pernah ikut sekolah minggu. Saya tidak punya impian jadi hamba Tuhan. Tapi itu ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Caranya gimana Tuhan untuk memperlengkapi saya? Ya itu caranya Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan tahu untuk memperlengkapi setiap kita yang dipanggil. Tuhan harus perlengkapi kalau dia mau pakai. Ada amin, saudara. Don't worry. Untuk nyampe kepada panggilanmu, mencapai kepada rencana Tuhan dalam hidupmu. Just be faithful. Lakukan, yang Paulus katakan gini, kobarkan. Setiap ada kesempatan, you do it. Ada kesempatan yang kecil, do it. Be faithful. Saudara, sebelum saya berkhotbah, saudara tahu, saya ngatur kursi, saudara. Apa hubungannya ngatur kursi dengan khotbah? Saya juga nggak tahu, tapi Tuhan bisa pakai. That's it. Antara Pak ngatur kursi, buat saya, saudara ya, saya nggak mengatakan harus terjadi seperti itu buat saudara. Antara ngatur kursi dan khotbah, Pak, di tengahnya apa? Nggak ada, ngatur kursi. Terus kemudian ada kesempatan, bukan kesempatan. Menurut saya keadaan yang mendesak, saya harus khotbah. Mulai keluarin catatan khotbah yang tidak lengkap karena dulu saya sering ngantuk dengerin khotbah. Itu sebabnya jangan ngantuk dengerin khotbah, saudara. Saudara tidak pernah tahu, saudara dipanggil untuk berkhotbah. Oke? Mulai dari sana, saudara. Terus gimana Tuhan ngajarin saya? Hey, God is faithful. Diajarin. 2 menit lagi, saudara. 2 menit. Ini abis ini liburan, saudara. Oke? 2 menit lagi. But sisi yang lain. Kalau Daud pandai bermain kecapi karena dia latihan main kecapi. Oke. Saudara tahu, saudara berbisnis, saudara lakukan apa aja. Saudara jadi saudara pintar masak segala macam, itu ada latihannya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir just because we are anointed, kita tidak lakukan bagian kita. No. Paulus mengatakan, karena kasih karunia Tuhan, aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Bukan untuk dibenarkan, bukan untuk diterima. Tapi akibat daripada kasih karunia. Saudara, saya ingin beritahukan kepada saudara, pada waktu hari Sabtu, di mana banyak saudara pergi nonton film. Saya bukan tidak ingin nonton film. Pada waktu banyak saudara pergi dan hangout dengan yang lain, saya bukan tidak ingin hangout seperti itu. Tapi saya memilih, dan bukan di hari Sabtu, tapi di hari-hari sebelumnya, untuk belajar. Banyak orang berpikir, wah ini cara pikir karismatik yang perlu Jadi Tuhan itu berbicara sama hambanya Sabtu malam, saudara. Jam 12 dibangunin, terus dikasihin khotbah. I wish. It just doesn't happen. Ada yang tanya, gimana Pak cara ngulung? Ya baca dan baca. Oke. And believe God will anoint. Tapi ada bagian kita. Jangan jadi spooky, saudara.
Oke? Jadi wow Tuhan, please deh ya. Kalau saudara mau jadi insinyur yang baik, oke, bukan perlu hanya pengurapan saudara perlu belajar untuk tesmu. Anak-anak yang sekolah belajar, itu caranya saudara berjalan dalam pengurapan. Belajar yang baik. Kalau engkau kuliah yang baik. Oke? Kalau dulu zamannya multiple choice, wah itu lagi saudara. Tuhan aku berdoa, aku melihat angka B. Aku melihat angka C. Aku melihat angka D. Dan itu yang keluar di report card saudara. D. Belajar saudara. Apapun itu. Di dalam area yang jasmani, di dalam area yang rohani. Anugerah Tuhan memampukan kita untuk berdiri di hadapan raja-raja. Saudara, Yusuf bukan berdiri di hadapan Firaun karena dia rohani. Tapi dia bisa menerangkan kepada Firaun caranya untuk menyelamatkan Mesir. Saya tidak mengatakan dia belajar di kuliah tapi itu hikmat Tuhan. Kalau saudara tidak punya hikmat, saudara bisa ngomong begitu. Daniel berada di hadapan Nebukadnezar bukan karena dia berdoa 3 kali sehari. Itu tidak impress Nebukadnezar saudara. Tapi hikmatnya. Saudara, ada bagian yang Tuhan lakukan. Ada bagian yang saudara dan saya lakukan. Kita lakukan bagian kita. Setiap kali ada kesempatan kita lakukan. Belajar saudara. Dan Tuhan bagiannya mengurapi kita. Pada waktu kita setia lakukan bagian kita. Pengurapan Tuhan akan semakin kuat bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk